Selamat pagi buat saudara-saudara kami. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai kami dalam satu malam ini dan bahkan membangunkan kami dengan keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beranjak melanjutkan pekerjaan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bukalah hati kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kami dimanapun berada. Renungan kita pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei dan dengan tema jangan terima suap supaya kamu jangan buta. Tertulis dalam Keluaran 23 ayat 8. Dikatakan di sini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini makin bertambah orang yang menderita penyakit mata. Mulai dari umur anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, juga orang tua dan lanjut umur atau lansia. Ada faktor penyebab tertentu. Mungkin banyak bermain game, nonton, dan faktor-faktor media elektronik lainnya. Secara umum, penglihatan sendiri bermasalah, kemudian penglihatan semakin berkurang. Mungkin pengaruh katarak, tetapi boleh juga berubah akibat fatal alias buta. Bicara dengan suap, bangsa Israel semenjak keluar dari Mesir telah diperingatkan oleh Allah supaya dalam kehidupan mereka jangan ada yang menerima suap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masyarakat kita hampir tidak ada hari tanpa berita suap. Tidak ada perkataan suap, tapi perkataan ini lebih enak didengar dengan istilah ucapan terima kasih, tips, kado, jasa, free, dan lain sebagainya. Apapun namanya, suap adalah hal yang membuat hati nurani baik antara yang memberi dan menerima sehingga terjadi pemutarbalikan fakta. Hal yang benar dikatakan salah, hal atau yang hitam dikatakan putih, dan yang paling membahayakan ialah bila jabatan, ijazah, lahan atau tapak kaki 5 tempat parkir umum dan dapat diperjualbelikan dengan sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi bila hal tersebut semakin menjadi-jadi? Maka pastilah terjadi haus di mana orang buta akan membawa pentungan atau atuk-atuk. Mereka saling perang dan perang yang menghancurkan karena si buta tidak kenal siapa yang dipukul dan memukul karena mata hati telah dibutakan. Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17, dikatakan sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Itu tertulis dalam Ayub 15 ayat 34b. Ada orang ingin cepat kaya
dan memiliki banyak harta benda seperti rumah yang besar, mobil dan perabot, serta pakaian mewah dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktek suap. Paulus menyikapkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan dan keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara termasuk melalui praktek suap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memanggil generasi ini. Allah memanggil generasi muda stop untuk memberi dan menerima suap supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bila kita memberi dan menerima suap, maka kita pasti dibutakan. Tuhan memberi kekuatan, kiranya kita semakin jauh dari perlakuan suap, terkutuklah itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Supaya kami Tuhan jangan untuk ingin menerima suap. Dan bahkan jangan kami menjadi memutihkan yang hitam. Tetapi supaya firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami jujur dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan jangan melihat antara yang kecil dan yang besar. Supaya kami mengatakan salah apabila salah, benar apabila benar. Oleh karena itu Tuhan tuntun kami di setiap langkah kami. Supaya kami Tuhan takut akan Dikau di dalam pekerjaan dan lahkah kami, bahkan perkataan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu ini, supaya kami mengerjakan seturut kehendak-Mu. Jangan menurut kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.